pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali bersilaturahmi dalam rangka kita ta'lim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para umatnya yang insyaallah termasuk kita semua. Para hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini dan ta'lim walaupun anak kadarnya mudah-moga pahalanya ini lebih besar daripada sholat sunat 1000 rakaat. Amin. Karena sekolah ini ya untuk mendengarkan ataupun menyimak belajar lainnya, ini kita duduk sekedar duduk ringan banget barang makanan, namun dibalik semua itu Allah memberikan keistimewaan kepada kita semua yang insyaallah kita kali ini sama halnya kita melaksanakan mendirikan sholat sunat 1000 rakaat. Nah ini mudah-mudahan semuanya akan kita dapati pahalanya, semoga Allah meridainya. Kemudian pahala silaturahmi ya, ini panjang umur ya, kemudian banyak rezeki dan kemudian diberkahi hidup kita ya. Nah ini siapa orang yang sering silaturahmi apalagi semacam ini ataupun rumah ke rumah atau di mana saja bertemu bersalaman bermusyawarah ataupun bercakap dengan yang baik, ini walaupun di jalanan samanya kita silaturahmi ketemu ya, dengan hati yang tulus dan ikhlas kita berhadapan tanpa mau ada rasa hormat dan menghargai. Insyaallah ini kita ketemu ini dengan salaman dengan hati yang tulus. Awalnya kita punya kesalahan pada orang tersebut ya, mudah Allah ampuni ya. Nah ini salam-salaman sebetulnya meringankan dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa yang memang nggak terasa kita lakukan, namun itu membuat terhalangnya kita masuk surga. Mudah-mudahan dengan salam-salaman ini ya, semua kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah sekalian, ini untuk memantapkan keyakinan kita, apa yang telah kita pelajari yang telah saya sampaikan walaupun itu banyak salah ya, ini saya ulang kembali. Kenapa? Sebab ini sangat penting bagi kita semua. Nah kita selama ini belajar fikih ataupun tauhid ini kita anggap ringan, yang penting kita kenal sama Allah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa Nabi kamu? Nabi Muhammad. Siapa imam kamu? Al-Quran. Ini sebatas itu kan. Nah sehingganya kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah ya. Nah ini banyak yang belum kenal sama Allah, sama Tuhan kita yaitu Allah, baru sekedar tulisan Allah gitu kan. Nah, dan baru sebutan ini Allah, namun secara sejatinya ini belum kenal. Nah sekarang kalau umpama saya punya teman, umpama di Pangkalan Jati Bapak Munadi ya, maaf contoh ini. Nah saya akrab, saya kenal dengan beliau nama maupun perilaku dan sifat lainnya. Tapi kalau bapak-bapak jamaah ditanya sama saya, bapak-bapak dan saudara-saudara ya, kenal nggak teman saya yang bernama Pak Munadi? Nggak kenal ya. Nah sekarang bagaimana kita kenal sama teman saya ya, ini sekedar contoh ya, bagaimana kita kenal sama teman saya ya, umpama Pak Munadi katakanlah ya. Nah, ini karena belum pernah berjumpa dan belum pernah ketemu, apalagi
Nah ini sama halnya kita ibadah pada Allah, terutama sholat. Gimana kita mengkhusyuk kalau kita belum kenal Tuhan, belum kenal Allah, ya. Baru sekedar apa namanya, kita yakin pada Allah. Namanya bentuknya bagaimana, kemudian bagaimana kita belum tahu, ya. Nah boleh jadi kita sholat tinggal khusyuk, ya. Nah oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini, agar kiranya kita ini sebelum mengenal Allah, mengenal diri kita sendiri dulu, ya. Nah, mengenal diri kita sendiri ini, ya, ini ada batang tubuh, ada hati, ada ruh, ya. Batang tubuh saja kalau nggak ada hati, ya, bisa nggak jadi manusia ataupun insan. Kemudian ada batang tubuh, ada ruh, itu bisa disebut insan nggak? Manusia. Paling sebutnya mayat ataupun jenazah atau orang meninggal, ya. Dan kemudian kita ini diciptakan oleh Allah dari nur Muhammad, nur dari cahaya, ya. Nah kemudian bagaimana caranya kita mengenal diri kita sendiri? Nah ini kita lihat semua alam, baik tumbuhan maupun hewan maupun manusia dan lain sebagainya, langit dan bumi, ini memang kita tahu bahwa adalah diciptakan oleh Allah. Namun kita sendiri, ya, belum pernah mengkaji bahwa diri kita ini apa namanya, siapa, ya. Nah diri kita ini panah, artinya sementara, ya. Artinya sementara hidup kita nih di dunia ini, ya. Yang kekal adalah ruh, ya. Nah batang tubuh kita ini seperti daging, tulang, kulit dan lain sebagainya, ya kan. Batang tubuh, apabila ruhnya nggak ada, otomatis tinggal cangkangnya, kan. Tinggal batang tubuh kita mau diapain itu udah nggak ada rasa. Kemudian ada hati. Nah hati inilah sebagai ilmu pengetahuan, hati yang mengetahui, ya, segala sesuatu apapun, ya, yang mengetahui adalah hati, walaupun itu secara sir ataupun nyata. Coba sekarang pada hati kita, ya, kita men-share diri kita ini dengan hati nurani, ya. Kita pikirkan hati ini mengetahui segala sesuatu yang ada di diri kita, ya. Nah bahwa kita ini bayangkan bahwa ada saudara saya di sana, ya, sama di Lombok atau di mana jauh, ya. Dengan hati nurani kita bisa ingatkan, oh dia begini. Itu hati namanya mengetahui, ya. Nah, adapun ruh adalah rasa ataupun rahasia Allah yang begitu penting bagi kita, ya, bagi tubuh. Ini adalah rasa, ruh ini rasa ataupun rahasia Allah yang memang dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ketiga-tiganya, gerakan kita, pekerjaan kita, ibadah kita, ini Allah yang menyaksikan langsung, ya. Kita bicara, kita bergerak, kita berbuat segala macam, Allah yang menyaksikan, ya. Maka nanti pada saat di yaumil mahsyar nanti, ya, pengadilan Allah, sedikit pun nggak akan terlewat apa yang kita kerjakan, nggak akan hilang, walaupun sebiji sawi, gitu. Yang baik juga kelihatan, nggak nyata, kemudian juga yang buruk pun demikian, karena Allah menyaksikan setiap hari kita nih, setiap saat, ya. Kita ibadah, kita beraktivitas, kita berbicara, kita mendengar, kita melihat, ya, kita tidur dan lain sebagainya. Ini Allah langsung menyaksikan, ya. Makanya nggak pernah akan
terlewatkan apa yang menjadi kegiatan kita, aktivitas kita di alam dunia ini. Makanya nanti kehadiran Allah ini nggak akan yang lolos, ya, nggak akan yang terlupakan, pasti ini timbul semua, ya. Karena ibadah kita, sholat kita disaksikan sama Allah, ya, makan disaksikan sama Allah, berjalan disaksikan sama Allah, kita kemana saja disaksikan sama Allah. Karena Allah dan diri kita ini nyatu, ya. Makanya dikatakan Allah ini lebih dekat daripada orang Nabi, ya. Dan Allah ini lebih dekat dari mata hitam ke mata yang putih. Coba, kan jadi satu kan? Yang warna hitam dengan warna putih ini jadi satu. Nah, kalau kita berpikir kalau begitu Allah ini memang menyatu pada diri kita, ya, menyatu pada diri kita. Makanya kita di dunia ini, ya, kita harus kenal diri kita sendiri, ya. Kita harus kenal diri kita. Nah, yang mengetahui adalah hati, yang mengetahui diri kita adalah hati, ya. Dan kemudian sudah mengenal diri kita, ya, siapa kita, ya. Kalau kita meninggal, ya, itu batang tubuh kita dikemanakan pun kita nggak tahu. Kemudian hati kita memang sudah dipegang sama Allah. Kemudian tubuh kita diangkat ke aras, ya. Kemudian kalau kita baik di dunia, itu di aras itu kita tembus dan malaikat pun mempersilahkan masuk ke aras, ya. Tapi kalau kita yang baik di dunia, itu dilempar kembali sama malaikat. Ada yang mau ketemu malaikat baru ininya udah pulau setengah mati, itu perlu kita. Nah, ini jangan sampai demikian, kita masing-masing masih ada umur kita, ya. Bagi mungkin sedikit sekali yang kita akan alami ke depan, ya. Nah, kita beribadah, ya. Ibadah bukan sholat saja, kuncinya di sholat, ya. Nah, kita beraktivitas cari nafkah pun ibadah, ya. Kita bekerja segala macam ibadah, tapi tergantung niatnya untuk ibadah enggak, ya. Nah, ini sama-sama kita renungkan diri kita belajar, saya pun belajar, ya. Nah, inilah kalau ingin tahu diri kita diciptakan dari Patisari atau intisari dari bumi, ya. Kita diciptakan Allah dari Patisari, dari saripati, ya, dari bumi. Nah, sekarang itu kan semua tumbuh-tumbuhan ataupun makanan atau segala macam itu kan dari bumi. Nah, dari saripati itulah kita berbuat, kemudian bapak kita berbuat dengan ibu kita, keluarlah saripatinya, itu sambil mani yang ditampung di dalam ibu kita. Nah, kemudian prosesnya berproses, ya, bisa serupa daging, buah darah, serupa daging, tulang dibungkus oleh daging, kemudian dibungkus lagi dibungkus lagi oleh daging, kemudian dibungkus lagi dengan kulit, ya. Jadi kita itu batang tubuh, ya. Kemudian proses terus lagi dijadikan hati, ya, di dada kita ditaruh hati. Beberapa lama lagi proses lagi ditaruhkan ruh, ditiupkan ruh di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita. Maka disitulah baru hidup, ya. Di situ baru hidup kita, baru artinya kita punya rasa segala macam, ya. Nah, kemudian kita baca diri kita, ya. Kita berbicara ini di mulut sebagai alat berucap ataupun berbicara. Adapun
yang berbicara itu Allah melalui ruh kita, ya. Kemudian kita melihat, bukan kita yang melihat, ya. Ruh dan Allah yang melihat. Di mata ini sebagai alat penglihatan, cuma alat doang kan. Kita mendengar sama, ya, mendengar. Nah ini alat bukti, cuma alat aja untuk mendengar. Sebetulnya ruh dan Allah itu yang mendengar, ya. Kemudian banyak lagi apa yang panca indera kita rasakan. Ini sebetulnya bukan semata-mata kita sendiri, ya. Allah yang menghendaki kita, ruh kita, ya, diinin sama Allah. Kita mendengar, kita melihat, kita berbicara, kita mengetahui segala macam, itu Allah. Makanya ruh dan Allah nyatu, ya. Makanya pantas kalau ditanya di mana Allah ini lebih dekat daripada mata hitam, ya, warna hitam dan putih, lebih dekat, sebenarnya nyatu kan. Nah ini ruh, ya. Nah kemudian di dalam sholat, di dalam ibadah, ya, ini kayak orang kembali ada 3 unsurnya, ya, kalau pengen khusyuk. Pertama, batang tubuh itu badan kita ini, ya. Kita usahakan tenang, makanya sebelum kita sholat kita berdiri tegak dulu, kita betulkan diri kita, ya, sampai rapi, ya. Jangan arti kata sembarangan, sembrono, ya. Kita betulkan dulu diri kita dirinya betul enggak, ya. Dan kemudian setelah betul, hati kita ini kita pancarkan ke Allah, ya. Kita pancarkan, bisa kita sinarkan, kita hidupkan hati kita ke Allah, ya. Itu itikad namanya niat, ya. Niat di hati. Hati ini kan misalnya mengetahui, ya. Niat di hati itu, niat saya niat sholat maghrib 3 rakaat ikut imam atau ada dari kalah, ya. Atau saya sholat maghrib 3 rakaat, ya, Alhamdulillah ta'ala, menghadap kiblat, Alhamdulillah ta'ala. Nah ini hati yang mengetahui ini. Hati ini fokus kepada Allah, ya. Nah kemudian tinggal ruh. Ruh ini adalah mereka, ruh yang berbicara, ruh yang berkomunikasi dengan Allah, ya, yang menyatu sama Allah, ya. Ruh yang bergerak, semua ruh yang bergerak, ya. Nah kalaulah ketiga unsur ini terbawa ke sholat, di dalam sholat, maka otomatis sholatnya khusyuk, ya. Sebab kalau ada orang sholat goyang-goyang, ya, kadang-kadang garut, segala macam, ya, nggak tenang, otomatis hati dan ruhnya nggak ikut sholat, ya. Gimana mau sholat, ya. Nah, karena banyak geraknya, katanya kayak capung lah. Capung itu kan nggak pernah diem, ya. Itu di mana khusyuknya? Karena ketiga unsur ini nggak kebawa ke sholat, ya. Coba begitu tubuh kita tenang, hati kita niat kepada Allah untuk melaksanakan sholat, dan ruh kita ini kita bayangkan dari hati kita, ya. Nah ini yang dipegang adalah ruh kita sama Allah. Ini sama juga Allah di situ, ya. Tuh. Nah coba kalau kita sakit, ya, batang tubuh kita, hati kita, dan kita semua sakit, ya, karena kita masih hidup. Coba kalau hanya ada batang tubuh saja sama hati, ya, kita sakit, bahkan mati aja nggak berasa, ya, nggak berasa karena ruhnya sudah lepas dari batang tubuh kita. Tapi kalau masih ada ruh di batang tubuh kita, ya,
sedikit saja kepentok kita sakit. Nah, ini merasakan sakit ini adalah ruh, ya. Dan ruh ini yang dipegang sama Allah, ya. Makanya kita harus hati-hati, ya. Baik itu kita bergaul, bercanda, bulan segala macam, karena kita setiap saat tak lepas disaksikan sama Allah. Kita begini disaksikan sama Allah semua, ya. Bukan Allah ini banyak, bukan tunggal satu esa, ya. Tapi di diri manusia, ya, di dalam roh itu ada Allah, ya. Allah bersatu, ya. Nah, ini supaya kita khusyuk dalam sholat. Kalau kita unsur tersebut sudah batang tubuh kita sudah tenang, ya. Kemudian hati kita, itikad kita sudah yakin, kemudian khusyuk, ya, kita ini sholat, kemudian ruh kita pun terbawa sholat, ini pasti akan khusyuk. Dan kita jangan membayangkan Allah ini seperti tulisan Allah, atau kita bayangkan komponen segala macam, ya. Ini kita kosongkan, kosong. Kemudian hati kita nanti yang menilik Allah, ya. Makanya kalau kita sholat, ya, hidupkan hati kita, hidupkan ruh kita, ya. Jangan hanya badan doangan, tubuh saja yang sholat, pasti nggak akan khusyuk. Nah, ini kita belajar sholat yang khusyuk. Makanya kalau kita sholat, ya, seakan-akan kita melihat Allah, berhadapan dengan Allah. Nanti kata Allah yang kita gak melihat, Allah yang melihat kita, ya. Karena Allah adanya di tubuh kita, ya, di ruh kita. Nah, ini hati-hati, sebab kita sholat ini kalau belum tahu, ya, Tuhan kita ini siapa, kita nggak akan khusyuk. Tuhan itu di mana, nggak akan khusyuk, ya. Tuhan ini ada di ruh kita masing-masing, ya. Kita berbuat apapun pasti Allah mengetahui, sebab Allah menyaksikan langsung, bukannya orang lain, ya. Allah menyaksikan langsung perbuatan kita, kemudian yang mencatat adalah malaikat, ya. Nah, malaikat atas perintah Allah. Nah, ini nggak akan lepas dah, nggak akan terlupakan aktivitas kita di dunia. Nah, ini anggaplah diri kita ini panah, artinya memangnya nggak ada, ya. Panah artinya kita ini nggak ada, ya. Ada cuma sekedar selitasan ruangan, ya. Dan sama di dunia, kemudian di sana udah nggak ada lagi. Nah, ruh kita yang ada nanti di akhirat. Maka di alam barzah, ya, kita ini disiksa segala macam, ya, karena memang ruh kita, ya, ruh kita yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tubuh kita sudah hancur lebur, ya. Nah, ruh kita yang dipegang sama Allah, kemudian berbuat baik sedikit pun akan dicatat, dicatat Allah. Berbuat jahat sekecil apapun dicatat sama Allah. Nah, itu ada balasnya di alam barzah maupun akhirat. Makanya kita belajar, ayo kita sholat, ya, yang khusyuk, yang tertib, ya. Kalau kita khusyuk tertib, insya Allah akan kita ini tenang, nyaman, nikmat. Ya, kita selama ini belum pernah merasakan nikmatnya sholat, ya. Belum pernah, kan? Karena dasarnya kita ini belum belajar atau belum mengerti. Tapi setelah ini mudah-mudahan kita ini sholat, ya. Nah, sholat itu, ya kan, pertama niat, ya kan. Niat ini di hati setelah anggota tubuh kita tegak berdiri betul, ya. Niat di hati, saya niat sholat, ya. Nah, ruh kita ini yang berhadapan dengan Allah, ya. Nah, kemudian setelah niat kita takbiratul ihram, ya. Setelah takbiratul ihram kita membaca
kita jangan buru-buru, bacalah yang tertib ya. Setelah kita baca kita baca surat Fatihah yang cakep bahasanya. Fatihah ini di mulut ini adalah apa namanya untuk berbicara alat ya. Nah kemudian kita baca Fatihah, hati kita tuh betul-betul yakin pada Allah, khusyuk pada Allah ya, karena Allah adanya di diri kita, di ruh kita ya. Nah itu kita ini kan betul-betul yakin hati kita ini apa namanya kita berhadapan sama Allah. Nah lalu setelah kita baca Fatihah, baca surat yang gak usah yang panjang-panjang ya, gak usah yang hafal-hafal aja lah ya. Kita baca Qul ya. Yang sok kita nih baca surat panjang kagak salah mulu belepetan ya. Nah jadi imam pun gak perlu arti kata baca surat Al-Baqarah, baca surat An-Nisa segala macam, nggak perlu sebetulnya ya. Kalau kita nggak ngerti ya. Karena yang perlu khusyuknya. Kita baca Quran ya, bukan sekedar baca, ini kalimat Allah, ini ucapan Allah ya. Daripada banyak kita salah ya, dan nggak khusyuk memikirkan bacaan bagi imam, kemudian kita apa namanya sok hafal, pengen dikata apa kata apa, nah ini maka jadi kita jadi salah ya, gitu. Dan diri kita ini bukan siapa-siapa, diri kita hanya Allah ya. Nah kemudian baca surat yang gampang-gampang aja yang kita hafal, Balahan Nas ya, sama baca Yasin. Kalau membacanya itu misalnya itu udah cukup apa namanya ruku yang betul ya, ada tumaninahnya ya. Kemudian itidal, bangun dari ruku, ada bacaannya, ada tumaninahnya. Kemudian sujud, ada bacaannya, ada tumaninah. Kemudian bangun duduk, bangun dari sujud duduk, ada bacaannya, tumaninah ya. Kemudian apa namanya kita bangun kembali atau sujud balik, setiap gerakan itu ada tumaninah, ruku, i'tidal, sujud, duduk, angkat dua sujud, kemudian atahiyat awal, atahiyat akhir ya. Itu tumaninah semua. Nah kalau nggak ada tumaninahnya, kata Rasulullah ya, ini lebih buruk dari orang mencuri ya, di dalam sholat. Orang mencuri dalam sholat itu lebih buruk dari orang mencuri. Apa yang kita curi? Yaitu kita sholat kayak capung ya, apa namanya nggak ada tumaninahnya ya. Itu mencuri rukun sholat, tumaninah kita curi, itu lebih buruk daripada pencuri ya. Nah, kita tertiblah, kita belajar, kita usul, mudah-mudahan sholat kita ini diterima. Ini kalau sampai mendetil banget, kita yang namanya udah berumur puluhan tahun ini belum bisa dikatakan kamu di sholat belum? Udah belum ya. Pada zaman Rasul ada seorang apa namanya sahabat, setelah dia sholat mengakhiri Rodi namanya, Rodi Azroki, setelah dia sholat bersalaman kepada Rasulullah ya. Nah kemudian dia bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, saya sudah sholat, ulangi lagi ya. Wahai Rabbi Al-Zaki, ulangi lagi sholat kamu ya. Dia sholat lagi, setelah sholat diambil lagi Rasulullah, yang ngadu lagi Rasulullah, saya sudah sholat.
Robin Al-Rafi, ulangi lagi sholat kamu sampai 3 kali, kemudian baru Robin Al-Rafi ini sedikit membantah ya. Ya Rasulullah, saya sudah sholat sampai 3 kali. Saya rasa semenjak saya itu sholat saya ini sholat yang terbaik ya. Kok Rasulullah sebelum mengatakan saya belum sholat gitu ya. Padahal sholat ini saya sudah sholat yang terbaik seumur hidup saya. Nah kenapa? Akhirnya bagi Allah kita diajarkan, dia mau ajarkan saya. Nah itu, jadi Rasulullah ajarkan sholat yang bagus. Kayak tadi, tubuh kita tenang, kemudian hati kita terpancar pada Allah, mengetahui ya, yakin pada Allah yang kita, ruh kita juga hati kita betul-betul ruh kita ini bersama Allah ya. Hati, ruh, batang tubuh bersama Allah, terbawa sholat. Nah kemudian diajarkan baru bagi hadirat ini bisa sholat. Makanya penyesalan beliau ini dia seumur hidup. Jadi dia merasa kalau gitu saya sholat juga nggak sholat. Saya sholat tubuh banget ya. Hati nggak bawa sholat, ruh nggak bawa sholat. Itu jadi seakan-akan kita ini ya sudah sekeluarga ini ya belum pernah sholat ya. Karena suara kita tunggang-tunggang segala macam, hati kita udah niat di sholat, kemudian hati kita ada di mana-mana ya, ada di pasar lah, di tempat kerja lah, di jalanan lah. Itu belum sholat kalau hati kita masih di mana-mana, ingat sana ingat sini ya. Nah ini mudah-mudahan semua ini akan kita jalani, kita belajar ya. Jadi supaya kita sholat ini supaya nikmat ya. Sholat ini nikmat, artinya nggak ada rasa capek, nggak ada rasa ngantuk, nggak ada rasa sakit ya. Kalau kita bilang nikmat, insya Allah ini akan khusyuk sholat kita. Selama ini mungkin jangankan bahwa saya mungkin belum pernah merasakan nikmatnya sholat ya. Nah ini belum pernah kayaknya nikmat dengan sholat itu kayaknya belum pernah. Nah memang kita jadi orang mukmin ya, ini wajib kita pelajari ma'rifat Allah ya. Itu artinya kita harus belajar tauhid ya. Kenapa? Supaya apa yang kita lakukan betul-betul kita sudah mengenal Tuhan kita ya. Mengenal Tuhan kita ya Allah, bukan hanya sekedar ucapan, sekedar tulisan, sekedar bayangan ya. Nah itu bukan itu ya. Karena Allah adanya di ruh kita ya. Pantas sekecil apapun perbuatan baik dan jahat ini pasti diketahui, karena memang Allah sehari-hari menyaksikan kita. Jangan kita sholat tidur aja Allah menyaksikan ya. Nah ini kenapa? Itu kita bisa ambil hikmahnya ya. Artinya perbuatan kita gak sembarangan ya. Ucapan kita juga sembarangan orang ya. Perbuatan kita, gerakan kita pun gak sembarangan. Nah ini bukan, nah ini sholat artinya ada hikmahnya ya. Sholat ada hikmahnya. Selama ini kan sholat kita ya orang belum ada hikmahnya, karena sholatnya kita gak benar. Sudah umur tua ini saya berarti belum pernah sholat ya. Cuma katanya doang kan sholat. Tubuh, hati, kemudian ruh kita ngajak sholat sehingga bersama Allah. Tapi itu sudah bersama Allah, menyatu pada Allah, anggota tubuh kita, hati kita, ruh kita ini bersama Allah, barulah kita sholat. Itu kita sholat itu nikmat, khusyuk ya. Nah ini hanya sekedar memantapkan saja ya. Kita ini ibarat kita, ayo kita rapikan, ayo kita khusyukkan, ayo kita tenangkan, ayo semua anggota tubuh kita, hati kita, ruh kita bersama Allah ya, bersama Allah. Nah, terima
kasih. Apa yang saya sampaikan hanya sedikit saja, karena ini merupakan yang sangat penting. Insya Allah baru minggu berikutnya kita akan bagaimana wudhunya, gimana wudhu ya, kita wudhunya wudhu. Insya Allah minggu depan kalau ada umur, Allah memberikan umur, kita bisa mengenai wudhu yang khusyuk, yang baik, yang tertib. Terima kasih dan kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.